Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Rida selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang tatanan promosi kesehatan di tempat kerja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Audila Rima Putri selaku pemateri 1 dan moderator. Yang kedua Rani Aprilia pemateri kedua. Yang ketiga Dita Fadila pemateri ketiga. Yang keempat Cindy Avita Aprilian pemateri keempat. Yang kelima Novia Ardana Ramadhani pemateri kelima. Dan yang terakhir Hana Salsabila pemateri keenam. Nah, langsung saja ke diskusi promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang kesehatan kerja terlebih dahulu. Kesehatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial pekerja setiap pekerjaan. Kesehatan kerja bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk baik secara mental, sosial, dan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut melalui usaha preventif, kuratif terhadap penyakit, gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja. Nah, yang selanjutnya, pengertian dari promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan sendiri juga memelihara, serta meningkatkan di tempat kerja yang sehat. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Rani Aprilia. Kepada Rani dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan ruang lingkup kegiatan di tatanan tempat kerja. Ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan ini ada 4 pokok, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama, pelayanan promotif, yaitu peningkatan kesehatan, dan preventif, pencegahan. Ini adalah pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat, agar kelompok itu tetap sehat, bahkan meningkat status kesehatannya. Yang kedua, pelayanan kuratif, yaitu pengobatan dan rehabilitatif pemulihan kesehatan. Itu adalah pelayanan kelompok masyarakat yang sakit, agar kelompok ini sembuh dari sakitnya dan menjadi pulih kesehatannya. Ruang lingkup Promkes ini dalam tatanan tempat kerja. Pada tempat kerja ini dilakukan oleh pimpinan kantor atau perusahaan, yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang kondusif bagi perilaku sehat karyawan di tempat kerja. Misalnya menyediakan tempat sampai memadai, menyediakan air bersih, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rani. Yang selanjutnya, Dita Fadila. Kepada Dita dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, masuk ke poin selanjutnya, yaitu sasaran promosi kesehatan di tatanan tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, sasaran promosi kesehatan yang ada 3, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan tersier. Nah, gimana sih promosi kesehatan di tatanan tempat kerja sasarannya? Yang pertama itu ada sasaran primer. Jadi sasaran primer itu kan adalah sasaran yang punya masalah dan diharapkan dia itu mau dan mampu dalam berperilaku hidup sehat. Nah, untuk di tempat kerja sendiri, sasaran primer itu seperti pekerja ataupun karyawan di tempat kerja ataupun instansi perusahaan. Selanjutnya yaitu sasaran sekunder. Sasaran sekunder itu adalah individu maupun kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran primer. Nah, kalau untuk sasaran primer sendiri, sasaran sekunder maksudnya di tempat kerja itu seperti pengelola K3 ataupun organisasi dan serikat pekerja. Nah, yang terakhir adalah sasaran tersier. Untuk sasaran tersier ini adalah para pengambil keputusan
penyandang dana, dan pembuat kebijakan. Dan untuk sasaran tersier di tempat kerja, itu seperti pengusaha yang membuat usaha itu, ataupun seorang manajer dan direktur di suatu perusahaan. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya materi yang keempat akan dijelaskan oleh Cindy Avita. Kepada Cindy dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja itu dibagi menjadi 2, komprehensif dan partisipasi. Dan dibagi lagi menjadi 4, yaitu keterlibatan berbagai sektor terkait, kelompok organisasi masyarakat, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Prinsip promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu promosi kesehatan di tempat kerja hendaknya dikembangkan dengan melibatkan kerja sama dengan berbagai sektor yang terkait dan melibatkan berbagai kelompok organisasi masyarakat yang ada sehingga lebih mantap serta berkesinambungan. Dalam ruang lingkup tempat kerja, promosi kesehatan juga mempunyai prinsip-prinsip, di antaranya yang pertama, komprehensif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja yang mendukung, diharapkan terjadi perubahan perilaku individu dan kelompok ke arah yang positif sehingga dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Yang kedua, partisipasi. Para peserta atau sasaran promosi kesehatan hendaknya terlibat secara aktif mengidentifikasikan masalah kesehatan yang dibutuhkan untuk pemecahannya dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Partisipasi para pengambil keputusan di tempat kerja merupakan hal yang sangat mendukung bagi para pekerja untuk lebih percaya diri dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam merubah gaya hidup dan mengembangkan kemampuan pencegahan dan peningkatan terhadap penyakit. Yang ketiga, keterlibatan berbagai sektor yang terkait. Kesehatan yang baik adalah hasil dari berbagai faktor yang mendukung. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja hendaknya harus melalui pendekatan yang integrasi yang mana menekannya pada berbagai faktor tersebut bila memungkinkan. Yang keempat, kelompok organisasi masyarakat. Program pencegahan dan peningkatan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota pekerja, termasuk kelompok organisasi wanita dan laki-laki yang ada. Termasuk juga tenaga pekerja, kelompok organisasi wanita dan laki-laki yang ada, tenaga honor dan tenaga kontrak. Kebutuhan melibatkan dengan berbagai organisasi masyarakat yang mempunyai pengalaman atau tenaga ahli dalam membantu mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja, hendaknya perhitungan dalam mengembangkan program sebelumnya. Kemudian yang terakhir, berkesinambungan atau berkelanjutan. Promosi kesehatan di tempat kerja yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai arti penting pada lingkungan tempat kerja dan aktivitas manajemen sehari-hari. Program promosi kesehatan dan pencegahan hendaknya terus-menerus dilakukan dan tujuannya jangka panjang. Apabila pelaksanaan promosi di tempat kerja ingin lebih mantap, program hendaknya sesuai dengan responsif terhadap kebutuhan pekerja dan masalah yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Novia Ardana. Kepada Novia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan. Untuk strategi sendiri, ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di perusahaan kerja untuk para karyawan, yaitu yang pertama, lebih mengkomunikasikan dengan para karyawan tentang perhatian dan tujuan yang terkait dengan kesehatan, seperti mengkomunikasikan kepada karyawan jika tidak ada pekerjaan lagi malamnya, lebih baik untuk tidur, dipakai untuk beristirahat supaya
keesokan harinya jika bekerja tetap fokus. Yang kedua, mengimplementasikan program promosi kesehatan untuk membuat pemahaman di tempat kerja. Dan yang ketiga, membuat komitmen tetap untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, memulai kegiatan program kesehatan. Contoh salah satu program kesehatan yang disarankan, yang biasanya dilakukan di berbagai perusahaan, yaitu program kesehatan meditasi, seperti beristirahat 10 menit. Untuk meditasi, menerapkan waktu untuk tidak berbicara di siang hari, karena fungsinya dapat membantu karyawan mengurangi stres dan memfokuskan kembali energi agar tetap produktif dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Hana Salsabila. Kepada Hana, dipersilakan. Baik, sini saya akan membahas tentang isu kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, lingkungan yang toksik. 2, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang buruk. 3, kurangnya informasi kesehatan pekerja dalam mengenali masalah kesehatan yang dapat berpotensi di dalam maupun di luar tempat kerja. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai risiko apabila tidak menggunakan APD. Dan yang terakhir, masalah gizi terhadap pekerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.